Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 yang beranggotakan Resti Triayu Lestari, Dian Christian, dan Diva Prananda akan menjelaskan mengenai energi alternatif. Tapi sebelum itu, yang dimaksud energi alternatif adalah semua jenis energi yang dapat digunakan sebagai pengganti bahan bakar konvensional. Salah satu energi alternatif yaitu sumber energi dari sel surya, yang pada video ini akan kami jelaskan secara sistematis. Seperti yang kita tahu, kebutuhan listrik dunia semakin meningkat dan penggunaan dari minyak bumi atau simpanan fosil jutaan lalu sangat terbatas. Dan jika habis, maka tidak akan dapat diperbarui lagi, sehingga diperlukan sumber energi baru yang tak lekang oleh waktu. Nah, salah satu sumber energi yang tak lekang oleh waktu itu adalah sumber energi dari sel surya atau dari sinar matahari. Ini adalah kabar gembira bagi bumi kita, karena energi sel surya lebih ramah lingkungan dan tidak menghasilkan polusi jika dibandingkan dengan penggunaan energi dari minyak bumi. Selanjutnya, pembangkit listrik yang membangkitkan listrik menggunakan tenaga sel surya disebut PLTS, atau pembangkit listrik tenaga surya, yang dalam bahasa Inggris sering dikenal dengan nama Solar Power Plant. Untuk membangkitkan listrik tenaga surya ini, kita membutuhkan alat yang bernama panel surya. Apa itu panel surya? Panel surya sendiri adalah alat berbentuk lempeng logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Dan biasanya dalam rumah tangga, panel surya sering dipasang di atap rumah. Prinsip kerja panel surya adalah memfokuskan panas matahari ke satu titik objek dan jika dikumpulkan akan menjadi energi listrik. Jepang, Jerman, Prancis, dan Belanda merupakan negara yang sudah banyak menggunakan panel surya sebagai pembangkit listrik mereka. Lalu, bagaimana proses penggunaan panel surya? Berikut penjelasannya. Yang pertama, kita perlu mengetahui komponen dasar panel surya agar dapat mempermudah kita dalam membangkitkan listrik dari energi ini. Komponen pertama panel surya, kedua controller, 3 baterai, dan 4 inverter. Selanjutnya, saya dan rekan-rekan saya akan menjelaskan cara kerja panel surya. Mari perhatikan penjelasan berikut. Yang pertama, panel surya menangkap energi dari sinar matahari yang nantinya akan diubah menjadi energi listrik dalam bentuk arus searah atau DC. Kemudian, listrik DC atau listrik arus searah dari panel surya tadi akan dikelola oleh sistem kontrol atau controller agar dapat digunakan. Selanjutnya, listrik akan dimasukkan ke inverter untuk diubah dari listrik DC menuju listrik AC atau arus listrik bolak-balik agar dapat digunakan untuk peralatan konvensional di rumah kita. Tentu saja tidak ketinggalan yang terakhir adalah penggunaan atau fungsi baterai yang dapat menyimpan kelebihan listrik untuk digunakan di malam hari ketika panel surya tidak beroperasi, atau juga bisa kita gunakan saat mati listrik yang biasanya lebih kita kenal dengan mati lampu. Kesimpulan dari penjelasan mengenai energi alternatif yang sudah kami jelaskan adalah kita sebagai manusia patut mensyukuri penemuan energi alternatif yang tak lekang oleh waktu ini, yang dapat menggantikan energi minyak bumi atau dari energi fosil ribuan tahun lalu. Energi alternatif itu walaupun tidak bisa menghasilkan listrik yang besar dengan mudah dan lebih mahal karena memerlukan panel surya untuk PLTS beserta komponen lain, tidak seperti energi minyak bumi, tapi energi alternatif lebih ramah lingkungan jika dibandingkan dengan energi fosil itu sendiri. Walaupun begitu, jika terus digunakan suatu saat energi dari minyak bumi itu pasti akan habis. Dan karena itulah penemuan energi alternatif itu sangat berguna bagi kita. Yang dapat kita lakukan selanjutnya adalah menghemat penggunaan listrik. Contohnya mematikan lampu, TV, dan alat elektronik lainnya saat tidak digunakan. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata saya mohon maaf, pada Allah saya mohon ampun. Dari kimia ke fisika, di fisika ada energi sel surya. Atas perhatian semuanya, thank you sih kata saya. Karena itu teman-teman, seperti yang sudah dijelaskan, tentu saja semakin banyak sel surya yang terpasang, maka semakin besar pula voltase maupun arus listrik yang dihasilkan.
Oleh karena itu, pemasangan panel surya juga disusun berdasarkan kebutuhan listrik saat ini, khususnya kebutuhan listrik dalam rumah tangga. Begitulah energi dari sinar matahari dapat menghasilkan energi listrik yang dapat dihasilkan menggunakan panel surya. Itulah penjelasan mengenai energi alternatif, yaitu energi dari sel surya. Semoga penjelasan dari kami dapat berguna bagi kita semua. Kami akhiri presentasi dari kelompok kami atau kelompok 8. Pelajaran Fisika kelas 10 2023. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.